Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, seberapapun banyaknya orang yang melawanmu dan seberapapun orang yang merendahkan dan menghinamu, itu tidak akan membuatmu terkalahkan ketika kamu memiliki kekuatan spiritual yang lebih besar. Ketahuilah, besarnya kekuatan spiritual itu tidak bisa dilawan hanya dengan kemampuan kecerdasan intelektual semata, juga tidak bisa dilawan hanya dengan tuduhan-tuduhan. Dan juga yang perlu diingat, kekuatan spiritual itu tidak bisa dilawan dengan ancaman-ancaman prinsip keagamaan. Karena kekuatan spiritual adalah kekuatan keadilan semesta yang bisa diraih dengan laku urip, tirakat nyata, atau dengan sejarah perjalanan hidup yang dilewati seseorang. Dan inilah 9 rahasia sekaligus yang menjadi tanda adanya kekuatan spiritual yang dialami Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang menjadi salah satu penyebab kekuatan kemenangan dari sisi spiritualnya. Dan tanda yang ke-9 adalah yang pernah disebutkan oleh seorang wali Allah. Penyebab pertama yaitu bisa nebus kaluputan. Dia pernah menebus kesalahan yang pernah dialami. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Dan ketika kamu bisa berbuat kesalahan dan menebusnya, meskipun itu hanyalah tuduhan, lalu semesta memberi kesempatan kamu menjalani hukuman sebagai tebusan kesalahanmu, maka saat itulah spiritualmu akan bangkit. Itu adalah bukti bahwa semesta sedang menempamu dengan penderitaan-penderitaan yang akan menguatkan jiwamu. Dan ketika kamu menerima dan menjalani itu dengan ketulusan hati, maka kamu pasti akan selaras dengan semesta melalui kekuatan spiritual. Dan itu dialami oleh Bapak Prabowo. Kedua, kasingkir, pernah tersingkirkan atau mengalami terasingkan. Salah satu cara semesta menempa dan membangkitkan kekuatan spiritualmu diantaranya adalah dengan menarik dan mencabutmu atau mengasingkan kamu, sehingga kamu terjauhkan dari habitat kehidupanmu sebelumnya. Seolah kamu merasa tidak dibutuhkan lagi di keluargamu, lingkungan, bahkan negaramu, meskipun kamu adalah orang yang berjasa. Dan inilah yang justru bisa menguatkan spiritual, yang juga hal tersebut banyak dialami para wali-wali Allah, juga para nabi. Dan Pak Prabowo pun juga pernah mengalami hal itu. Lalu yang ketiga, rahasia yang menjadi pertandanya yaitu kaslametake sokopati, pernah mengalami keselamatan dari kematian. Itu juga adalah cara semesta membuka kesadaran kekuatan spiritual yang mendalam, yaitu dengan kamu menghadapi situasi yang berisiko pada lepasnya atau hilangnya nyawamu, tetapi kamu terselamatkan. Berulang kali selamat dari kematian adalah cara semesta ini menyadarkanmu adanya Sang Maha Penyelamat. Dan di balik itu juga ada rahasia bahwa kamu adalah orang yang mengemban misi besar. Itu pun juga dialami Pak Prabowo. Keempat, kapetate kuwoso, pernah mengalami kehilangan kekuasaan. Ketika kamu tidak punya jabatan dan kekuasaan, karena kamu tidak bisa meraihnya, itu penderitaannya tidaklah seberapa dibandingkan ketika kamu punya jabatan yang tinggi, lalu tiba-tiba kamu kehilangannya.
Apapun penyebabnya, itu adalah pukulan yang akan melemahkan perasaanmu. Tetapi hikmah di balik itu adalah alam itu menyadarkanmu tentang kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu kamu menjadi semakin menyadari adanya kekuatan daya Sang Maha Kuasa. Kelima, kalah nuwuhake ngalah. Pernah mengalami kekalahan-kekalahan yang bisa membuahkan rasa mengalah, mengalahkan ego, dan mengalahkan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih besar. Ketahuilah, cara semesta menguatkan spiritualmu agar kamu bisa mengalahkan ambisi dan nafsumu adalah dengan membuatmu sering kalah. Sehingga bukan hanya seperti orang yang berpuasa yang hanya mengorbankan perutnya menjadi lapar saja, tetapi juga kalahnya ego dengan mengorbankan harta benda dan juga kehormatan. Prabowo pun adalah orang yang berulang kali kalah, tetapi dia mau mengalah lalu berguru kepada orang yang mengalahkannya. Yang keenam, diasorake. Pernah bahkan sering dan banyak mengalami diremehkan dan direndahkan. Fakta sudah terjadi dan jutaan manusia di Nusantara ini adalah saksi hidup bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah kedua sosok yang paling sering sekali direndahkan dan dihina. Bahkan Gibran pun yang masih berumur muda saja sudah mengalami dan merasakan hal tersebut, direndahkan dan diremehkan. Tetapi secara spiritual, ketahuilah bahwa orang yang suka merendahkan orang lain itu adalah bukti nyata kekuatan spiritualnya itu lebih rendah. Dan yang sering menerima hinaan dan direndahkan itu adalah orang yang spiritualnya kuat dan lebih tinggi. Ketujuh, kerep didaleh. Sering dituduh berbuat salah, berbuat buruk tanpa adanya bukti. Jadi, kuatnya spiritual itu salah satu tandanya juga adalah kamu sering mengalami dituduh berbuat salah atau melakukan kesalahan tanpa ada bukti yang nyata. Ini akan dilakukan orang yang memusuhimu, yang hanya ingin mengalahkan demi ambisi. Itu terbukti lebih banyak dialami Pak Prabowo juga Gibran. Kedelapan, mujudake bekti tanpa ukara. Berusaha memberikan bukti tanpa banyak memamerkan dengan berkoar-koar. Jadi, orang yang spiritualnya kuat, itu dia fokus berbakti, mengabdi, membuktikan tanggung jawabnya tanpa koar-koar omong kesana kemari. Itulah bukti kekuatan spiritual yang juga ada pada Prabowo dan Gibran. Lalu yang kesembilan, ikhlas, punya ketulusan, yang itu bisa diukur dengan apa yang sudah dilakukan demi hajat hidup orang banyak, demi bangsa dan negaranya. Ketahuilah, almarhum Gus Dur, selain beliau adalah guru besar bangsa ini, beliau adalah wali Allah yang sudah pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang punya keikhlasan berkorban demi bangsa dan negara ini. Itu adalah bukti adanya kekuatan spiritual yang sangat tinggi yang menjadi rahasia kemenangannya. Nganggo sadare rasa mongko bakal weruh jiwa kang kuat. Gunakanlah kesadaran perasaanmu, maka akan terlihat orang-orang yang jiwanya kuat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.